Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ridwan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Internasional. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 9. Yang pertama ada Susi Prihartini dengan NIM 1816081. Yang kedua ada saya sendiri Anissa Ridwan 181600146. Yang ketiga ada Nahiswari dengan NIM 181600192. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan atau tidak. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyaknya kontradiksi. Di satu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Analisis strategi bisnis merupakan langkah penting pertama dalam analisis pelaporan keuangan. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi dan kompetisi antar pemerintah nasional, bursa efek dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor, serta kegiatan perdagangan menjadi peluang dalam analisis laporan keuangan lintas batas. Secara bersama-sama, kekuatan ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk memperbaiki praktik pelaporan keuangan eksternal mereka. Globalisasi dan perbaikan dalam akuntansi dan pengungkapan internasional yang masih berlanjut mengaburkan perbedaan antara analisis keuangan lintas batas dan dalam satu wilayah. Perkenalkan, nama saya Nahiswari dengan NIM 181600192. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Anissa. Kerangka dasar analisis usaha. Yang pertama, analisis strategi usaha. Yang kedua, analisis akuntansi. Yang ketiga, analisis keuangan dengan analisis rasio dan analisis arus kas. Dan yang keempat, ada analisis prospektif, itu peramalan dan penilaian. Analisis strategi usaha internasional. Analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaing yang terkait dengan lingkungan ekonominya. Dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan resiko usaha yang utama, analisis usaha dapat membantu para analisis untuk membantu peramalan yang realistis. Prosedur standar untuk mengumpulkan informasi yang digunakan dalam analisis strategi usaha meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan penerbitan perusahaan lainnya, dan berbicara dengan staf, perusahaan, analisis, dan profesional keuangan lainnya. Yang kedua, ada analisis akuntansi. Itu adalah proses evaluasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan apakah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Proses ini dilakukan dengan mempelajari transaksi yang terjadi, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan melakukan penyesuaian atau menghilangkan distorsi akuntansi laporan keuangan agar para laporan tersebut lebih mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, analisis keuangan internasional. Tujuan dari analisis keuangan internasional adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio menggunakan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio sebuah perusahaan selama beberapa tahun atau periode keuangan lainnya, atau perbandingan rasio terhadap beberapa tolak ukur yang absolut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Prihartini, NIM 181600081. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analisis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, para analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian ini digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. 1. Akses informasi. Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara lugas dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ketepatan waktu informasi. Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di setiap negara. Yang ketiga, pertimbangan mata uang asing, kemudahan para pembaca serta menyangkut isi informasi. Yang keempat, perbedaan dalam format laporan. Format neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Yang kelima, hambatan bahasa dan teknologi. Perbedaan bahasa antar negara menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Hal-hal yang membuat laporan keuangan internasional penting untuk dianalisis. 1. Untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung atau investasi portofolio asing. Yang kedua, karena adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengunduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus terjadi. Yang ketiga, adanya kegiatan merger dan akuisisi terjadi secara internasional, dan pertumbuhan ini tidak menunjukkan adanya tanda penurunan. Yang keempat, bisnis menjadi semakin global, sehingga laporan keuangan menjadi jauh lebih penting karena menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol perusahaan. Yang kelima, adanya pengurangan hambatan perdagangan secara terus-menerus. Sumber informasi untuk analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama, laporan keuangan, jadwal pendukung serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, latar belakang kekayaan perusahaan dan pengungkapannya. Teknik-teknik analisis keuangan internasional. Yang pertama ada analisa tren, yaitu membandingkan item-item data secara periodik selama 2 tahun atau lebih, seperti tren laba, debt rating, perubahan revenue, pertumbuhan geometrik, dan sebagainya. Yang kedua ada analisa rasio, yaitu membandingkan item satu dengan item yang lain laporan keuangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama tentang profitabilitas perusahaan, leverage, likuiditas, dan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.